Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membaca kitab Sahih Muslim bab yang kedua, ya, tentang babu adami wujubi ma'ada salawatil khamsah wa ma'ada siyama Ramadan wa ma'ada zakawatil mafruḍah. Ini bab menerangkan tentang tidak ada kewajiban selain sholat fardu yang 5. Artinya sholat 5 waktu itu yang wajib, sedangkan yang lain itu tidak wajib. Wa ma'ada siyama Ramadan, dan tidak ada kewajiban selain puasa bulan Ramadan, dan juga tidak ada kewajiban selain zakat yang mafruḍah. Baik, kita langsung baca hadisnya, dan nanti kalau kita sampai kepada poin kita butuh untuk membaca syarahnya, kita langsung baca syarahnya. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif ibni Abdullah Ats-Tsaqafi. Menceritakan kepada kami Qutaibah ibnu Sa'id. Ini perkataan siapa? Imam Muslim, ya. Ibnu Jamil, Ibnu Tarif, Ibni Abdullah Ats-Tsaqafi. Ini masih orang yang satu, ya. Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Kemudian An Malik bin Anasin, dari Malik bin Anas. Ini perawinya. Fima quri'a alaihi, maksudnya apa fima quri'a alaihi? Kita langsung baca pada syarahnya, ya. Wa qawluhu fima quri'a alaihi ay ala Malik, pada sebuah hadis yang dibacakan alaihi, atas Malik. Kemudian an Abi Suhailin, dari Abi Suhail, an abihi, dari ayahnya Abi Suhail. Bunyi hadisnya, annahu, ayahnya Abi Suhail mendengar, annahu sami'a Talhah, mendengar kepada Talhah bin Ubaidillah yaqul, Talhah bin Ubaidillah berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ahli Najdin, dari ahli Najd. Najd ini nama sebuah daerah, ya, di Arab Saudi sekarang. Ada daerah namanya Najd. Jadi dia bukan penduduk Madinah, tetapi dia dari pedalaman dari Najd. Fa'irar ra'si. Apa maksud fa'irar ra'si? Kita langsung lihat di syarahnya. Fa'ir ini berdiri, artinya sya'ri berarti rambut, ya. Bukan kepalanya yang berdiri, tapi rambutnya agak berdiri, maksudnya tidak rapi seperti orang yang ada di kota, begitu, ya. Ini menunjukkan dia bahwasanya berasal dari pedalaman yang tidak terlalu memperhatikan kepada rambut, begitu, ya. Aiqaimuhu wa muntafishahu wa murtafi'uhu likillati ta'ahudihi. Jadi rambutnya berdiri, begitu, ya, tidak begitu rapi. Ini maksudnya fa'irur ra'si, bukan kepalanya tapi adalah rambutnya. Ra'si ini bukan ra'is, ya, bukan bermakna pemimpin, tapi bermakna ra's, rambut kepala. Jadi rambutnya agak tinggi-tinggi, maksudnya tidak rapi, begitu. Kemudian ini sifat dari orang tersebut, ya. Orang tersebut di sini tidak disebutkan. Ada ikhtilaf ulama, walaupun ada yang bilang ini Domam bin Tha'labah, ya, tapi ada yang bilang ini tidak diketahui siapa ahli Najd
yang datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian sifat yang kedua, yang pertama dia rambutnya tidak rapi, berdiri begitu. Nasma'u dawiya sautihi wala nafqahu ma yaqulu. Kami mendengar sahabat dawiya sautihi, suara keras dari suaranya, seperti menggema. Wala nafqahu ma yaqulu, dan kami tidak paham apa yang dia katakan. Jadi dari saking kerasnya, mungkin jaraknya jauh begitu, akhirnya sahabat tidak memahami apa yang dia katakan. Mari kita simak syarah dari ini. Nasma'u dawiya sautihi ay syadidi sauti dzalika rajul wa rafihi. Artinya yang dimaksud dawiya itu adalah kerasnya, kencangnya suara orang tersebut dan tingginya. Jadi bicaranya keras. Wala nafqahu ma yaqul, dan kami tidak paham apa yang dia katakan. Li bu'dihi anna, kalau di syarahnya disebutkan li bu'dihi anna, karena jaraknya yang jauh dari kami. Jadi sahabat tidak paham, walaupun dia berbicara seperti bergemuruh begitu, tapi sahabat tidak paham karena jauh jaraknya antara orang tersebut dengan Rasulullah. Dalam syarah yang lain, saya mendapat dari Syekh Umar Hashim bahwasanya beliau memaknai nasma'u dawiya sautihi ini wala nafqahu ma yaqul adalah bahwasanya orang dari Najd ini dari saking rindunya untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, itu suaranya seakan-akan keras, kemudian cepat, sehingga tidak dipahami oleh sahabat yang ada pada waktu itu. Dan lafadznya kayak disambung-sambung seperti itu ya, sehingga tidak dipahami. Ada yang menafsirkan dawiya sautihi seperti itu. Namun kalau di kitab ini, kenapa tidak mendengar para sahabat pada suara orang tersebut adalah karena libu'dihi anna, karena jauh jarak dengan sahabat. Kemudian kita lanjutkan, hatta dana min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalnya jauh, kemudian mendekat. Fa idza huwa yas'alu 'anil Islam. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. Ini berarti orangnya adalah orang yang baru masuk terhadap agama Islam. Dia tidak kafir, tetapi sudah masuk Islam, tetapi dia masih belum mengetahui syariat-syariat, apa kewajiban yang ada dalam Islam. Maka dia bertanya, yas'alu 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Salat yang 5 fil yaumi wal lailah, sehari semalam. Jadi Rasulullah menjelaskan ada 5 salat yang wajib engkau kerjakan dalam sehari dan semalam. Kemudian lanjutan hadisnya, faqala, kemudian laki-laki tersebut berkata, hal alayya ghairuhunna, apakah ada kewajiban atasku selain 5 salat tersebut? Qala, berkata Nabi Muhammad, la, tidak. Illa an tatawwa, kecuali engkau akan bertatawu. Bertatawu itu artinya mengerjakan salat sunnah. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, wasiyamu syahri Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Faqala, kemudian laki-laki itu berkata, hal alayya ghairuhu, apakah ada kewajiban selain puasa bulan Ramadan itu? Faqala, kemudian dia berkata,
Nabi berkata ya, Rasulullah bersabda, la, tidak, illa an tatawwa, kecuali engkau akan melakukan puasa sunnah. Jadi yang wajib hanya puasa Ramadan pada bulan Ramadan, selebihnya adalah kalau ingin menambah maka itu sifatnya adalah tatawu atau nafilah, sunnah. Wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan kepada orang tersebut tentang kewajiban zakat. Kemudian orang tersebut berkata kepada Rasulullah, hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban yang lain tambahan dari zakat tersebut selain yang wajib itu? Qala, Rasulullah bersabda, la, tidak, illa an tatawwa, kecuali engkau akan melakukan tatawu, ya, bisa berupa sedekah. Qala, kemudian rawinya berkata, ya, siapa tadi rawi hadis? Fa adbara ar-rajul wa huwa yaqul, kemudian dia adbara, artinya dia telah selesai berbicara dengan Rasulullah, kemudian dia pergi dari sisi Rasulullah. Wallahi la azidu ala hadha wa la anqusu minhu, demi Allah, katanya orang tersebut, saya tidak akan menambah atas hal ini, wala anqusu, dan tidak akan mengurangi darinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aflaha in sadaqah, maka dia akan beruntung apabila dia jujur dalam perkataannya. Artinya dia melaksanakan kewajiban itu, kemudian tidak menambahnya dan tidak menguranginya, maka itu sudah cukup baginya untuk terbebas dari siksa api neraka. Artinya itu adalah sebuah jalan keselamatan menuju surga Allah. Ada beberapa permasalahan dalam hadis ini yang kita bisa ambil manfaatnya, atau faedah-faedah yang bisa kita ambil manfaatnya dari hadis ini. Pertama adalah bahwasanya manhaj dakwah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjumpai orang yang baru masuk Islam itu sifatnya adalah tadarruj, artinya tidak memberikan semua amaliyah-amaliyah yang ada dalam Islam, hanya dicukupkan kepada yang sifatnya fardu atau wajib saja. Makanya Rasulullah hanya menjelaskan kewajiban-kewajiban tadi, kecuali tadi haji, ya, tidak disebutkan. Ini di dalam syarahnya disebutkan bahwasanya bisa jadi kewajiban haji itu belum wajib pada waktu itu ketika orang ini bertanya, atau Rasulullah SAW mengetahui bahwasanya orang ini belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi ada tadarruj dari Rasulullah. Jadi melaksanakan dulu yang wajib. Nanti apabila dia sudah merasakan nikmatnya iman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan menambah sendiri amaliyah-amaliyah yang sunnah yang lainnya. Karena disebutkan bahwasanya dalam rukun Islam itu semuanya ada sunnahnya, dimulai dari syahadat sampai haji. Jadi misalkan disebutkan oleh Syekh Umar Hasim, dalam syahadat itu sunnahnya adalah zikrullah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam ibadah-ibadah yang lain, dalam sholat ada sholat sunnah, ada sholat rawatib, ada sholat tahajud, ada sholat witir, sholat duha, dan lain-lain. Dalam zakat, maka sunnahnya adalah sedekah. Begitupun juga puasa, ya. Di luar bulan Ramadan ada kesunahan yang lain, misalkan puasa Senin Kamis, puasa 3 hari di tengah bulan yang disebut Ayyamul Bid pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulannya dalam bulan Hijriah, ya. Kemudian ada juga puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Ada semacam itu sunnahnya. Dalam haji misalkan juga ada sunnahnya, misalkan kita melaksanakan umrah dan lain-lain, tawaf.
Nah, itu yang pertama ya. Jadi ada tadarruj ketika kita mengetahui bahwasanya orang tersebut masih baru masuk dalam agama Islam, maka tidak membebaninya dengan hal-hal di luar kewajiban. Itu yang pertama. Jadi lambat laun ketika dia sudah merasakan nikmatnya iman, pasti dia akan menambah dengan ibadah-ibadah sunnah yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, faidahnya adalah yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwasanya mengerjakan kewajiban yang diwajibkan kepada kita oleh Allah Subhanahu yang wajib saja, maka itu sudah cukup untuk menyelamatkan kita dari api neraka. Artinya itu sudah sebuah jalan keselamatan. Namun hadis ini juga menerangkan tentang pentingnya sunnah. Pentingnya apa? Nilai pentingnya adalah dia seperti menambal apabila misalkan dalam ibadah wajib kita itu ada kekurangan-kekurangan. Jadi pastinya kita ketika melaksanakan ibadah yang wajib, kalau ada kekurangan, dan pasti ya, kadang-kadang pasti ada kekurangan, itu yang menambal adalah sunnah. Maka sunnah di sini akan menyempurnakan ibadah wajib yang kita lakukan. Dan juga dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan seorang hamba ya tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan beribadah sunnah sehingga aku mencintainya. Jadi ibadah sunnah ini, semua ibadah sunnah itu adalah upaya mendekat kepada Allah, dan disebutkan oleh Allah apabila seorang hamba melaksanakan ibadah-ibadah sunnah ini, itu akan menjadi orang yang mahbub, yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana beliau sudah maksum, sudah terjaga dari maksiat, sudah dijamin oleh Allah bahwasanya beliau adalah ahli surga, tetapi juga tetap beliau ibadahnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan riwayat yang sampai kepada kita bahwa sampai kaki Rasulullah itu bengkak dari saking lamanya beliau ketika sholat sunnah qiyamul lail, ketika malam berdirinya lama sekali sehingga menyebabkan kaki beliau bengkak. Nah, ini fungsi atau faidah daripada amalan-amalan sunnah yang ada dalam Islam itu. Kemudian ada beberapa iskal ya dalam hadis ini. Misalkan, apa maksud dari perkataan orang tersebut? La azidu ala hada wa la angkusu. Ini banyak penafsiran. Ada yang mengatakan dia tidak akan merubah-rubah. Maksudnya orang Najd ini, seorang yang datang pada Nabi ini, tidak akan merubah misalkan sholat subuh kemudian dirubah menjadi 3 rakaat, sholat zuhur dirubah menjadi 2 rakaat. Artinya dia tidak menambah daripada apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah dan tidak mengurangi. Ada yang juga mengatakan menafsirnya yaitu tadi, bahasanya dia hanya akan melaksanakan apa yang sudah dijawab oleh Rasulullah dari kefarduan tadi, dan tidak akan ditambah atau dikurangi. Namun sekali lagi ya, ini adalah perkataan dia ketika dia masih dalam keadaan baru masuk Islam. Ketika dia sudah melaksanakan ini semua dan dia mendapatkan manisnya iman dalam hatinya, insyaallah seseorang itu insyaallah akan menambah amal-amalnya itu dan tidak akan mencukupkan hanya kepada yang fardu-fardu saja. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dari hadis kedua dalam Sahih Muslim ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat semuanya dan kita bisa menjadi orang yang nantinya bisa mengamalkan apa yang kita ketahui daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri, ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.